kabar hari ini? Iya, waalaikumsalam, Bu Lilik. Alhamdulillah, sehat. Sehat. Kok sepertinya tidak seperti hari-hari biasanya? Iya, Kenapa ini sih? badan saya sih sehat, Bu. Cuman ini ada sedikit pikiran yang mengganggu ini, Bu. Jadi badannya sehat, tapi otaknya berpikir keras ini, Bu. Oh, Ceritanya galau, saya itu masih galau. gitu ya. Ya, Eh, apa yang membuat Bu Emma galau? Apa yang membebani Bu Emma? Kalau boleh tahu, saya pengen dengar ceritanya. jadi gini Bu, saya itu galau karena ini di sekolah saya itu menginginkan untuk agar tahun ini itu siswanya lulus 100% Ibu. Nah, sedangkan ada satu murid saya yang sejauh ini itu jarang ikut ulangan. Bahkan kemarin pas ulangan semester 1 tidak mengikuti, ya walaupun akhirnya setelah selesai ulangan itu anaknya berangkat, akhirnya mengerjakan ulangan susulan, begitu Bu. Oh, begitu. Tapi sebelumnya kan dalam pembelajaran sehari-harinya anak tersebut apakah sudah lama tidak mau berangkat atau hanya setelah mengikuti ulangan semester tadi? Jadi anak tersebut itu kadang berangkat 1 minggu 1 kali, nanti Hmm. tidak berangkat lagi hampir 2 minggu, terus nanti berangkat lagi 3 hari. Ya intinya banyak tidak berangkatnya Bu. Dan kebetulan itu tidak berangkatnya itu pas waktu-waktu ulangan, UTS sampai semester begitu Ibu. Oh gitu. Iya. Atau mungkin gini, apa dia Bu Emma sudah mencari tahu tidak apa alasan anak tersebut kok sering tidak berangkat gitu? Iya, jadi saya sudah memanggil anak tersebut. Anaknya kan namanya Okta nih, Bu. Jadi saya sudah memanggil Okta ke kantor untuk ngobrol secara personal. Kenapa sih, terutama kemarin yang tidak mengikuti ulangan semester, kenapa sih kok Okta kok kemarin nggak berangkat itu ulangan semester, kan jadi mengikuti susulan. Jawaban si Okta hanya nggak apa-apa. Terus nanti lah kalau nggak apa-apa, terus kenapa nggak berangkat? Hanya diam seperti itu Bu. Nah saya kan ini kenapa? Tapi dalam keseharian itu ya wajar selalu main sama teman-temannya. Terus dalam kalau mengikuti pelajaran itu ya bisa mengikuti Ibu. Cuman kok iya kebetulan dan dilalahnya pada saat momen-momen ulangan itu sering tidak masuknya, begitu. Oh gitu. Jadi apa ya, dia tetap bergaul juga tetap tidak ada kayak minder gitu, cuman malah sering tidak berangkat tapi tidak ada alasan begitu ya Bu Emma ya? Iya Yang Ibu, ditanya cuma nggak apa-apa begitu iya ya? nggak apa-apa, itu selalu ditanya nggak apa-apa. Terus saya lihat kalau dalam pergaulan di kelas sehari-hari itu di sekolah itu ya tidak minder Bu, dia punya teman, dia maksudnya selalu jajan bareng, terus mainin Iya, bareng seperti itu. Jadi saya rasakan oh ini berarti tidak ada masalah dengan teman seperti itu. Tapi kalau saya tanya, coba Okta cerita kenapa sih kok nggak mau berangkat, nggak suka sama Bu Emma, atau barangkali kan nggak cocok dengan saya seperti iya, itu ya Bu. mmm, Selalu jawabnya enggak apa-apa kok, cocok seperti itu. Jawabannya selalu singkat. Jadi saya sudah menanyakannya panjang lebar, selalu jawabnya enggak apa-apa, nanti diam seperti itu Ibu. iya. Padahal kayak Bu Emma kepengen pastinya ya, kepengen punya, pengen denger alasan. Kan biasanya anak-anak usia segitu mungkin males sama gurunya atau mungkin Ya, di kelas ada temen yang nakal atau mungkin temen yang kayak membuli. Sekarang kan lagi iya musim betul. ya Iya, pembulian takutnya gitu. barangkali dibully Mm, sama teman-temannya, akhirnya minder kayak gitu. Terus saya juga sudah coba manggil beberapa temannya gitu Bu, teman dekatnya. Maksudnya barangkali kan si Okta itu mau cerita sama temennya gitu kan, mungkin ada iya, masalah apa. Temennya bilang saya tanya
Enggak kok Bu, enggak apa-apa. Kalau main itu ya biasa kami main. Terus kadang kalau udah pulang sekolah, kadang ya main bareng di rumah, entah lompat tali, entah sepedaan gitu. Terus Oh itu iya. kan dari teman dekatnya. Saya juga sudah tanya ke teman yang lain seperti yang laki-laki gitu. Saya tanya, Okta pernah kalau di kelas itu gimana sih pada saat istirahat? Apa anaknya nakal atau memang pendiam? Anak-anak laki-laki bilangnya biasa kok Bu. Terus kalian yang para laki-laki ini suka mainnya enggak? Suka membuli apa enggak? Apa karena Okta nggak berangkat nih, terus sekali berangkat nanti kalian wah nggak berangkat kayak gitu. Enggak kok Bu, kita nggak bilang apa-apa sama Okta gitu. Cuman Iya. iya seperti itu. Ya jadi kan apa Bu Emma tadi sudah cari tahu, kemudian anaknya juga tidak memberikan jawaban yang eh, Kan, memuaskan begitu ya ya. boleh Terus Bu. apa langkah-langkah yang akan diambil sama Bu Emma untuk mengatasi masalah ini, kemudian terhadap anak ataupun terhadap kepala sekolah yang menuntut eh, anak lulus 100% sedangkan Bu Emma tidak memiliki nilai ya dari anak Iya tersebut itu. ya. Jadi rencana saya nih, saya kan sudah memanggil Okta secara personal, terus saya sudah tanya dengan teman-temannya, juga belum menemukan hasil yang diinginkan gitu kan Bu. Saya rencananya itu mau memanggil orang tuanya Okta untuk datang ke sekolah. Nah, semisal kok kan kebetulan saya tahu orang tuanya itu kan dagang ya Bu. Barangkali kok maksudnya sibuk atau apa, saya pun tidak masalah untuk melakukan home visit ke rumahnya Okta begitu Bu. Saya pengennya intinya pengen ketemu sama orang tuanya lah. Barangkali si Okta itu memang tipenya anak yang pendiam atau mungkin di rumah ada masalah seperti itu. Saya sendiri kan belum begitu paham kehidupan di rumahnya seperti apa. Tapi sejauh ini saya tahu itu Okta tinggal bersama ayah dan ibunya seperti itu. Jadi bukan korban broken atau apa. Tapi kan saya juga tidak tahu detail kalau di rumah itu ada masalah apa gitu ya Bu. Terus itu untuk rencana saya yang pertama. Nah, jika nih Bu, rencana saya yang pertama itu gagal, masih tetap seperti itu, saya rencananya nanti akan home visit itu bersama dengan teman guru lain gitu, biar jadi mungkin guru yang kelas limanya dulu. Karena dulu pas kelas 5 pun ya sama, kadang nggak berangkat, cuman nggak sesering ini gitu. Barangkali Hmm, sama guru yang terdahulu itu mau bercerita gitu. Ini kan berarti saya kan menjadi wali kelasnya kan baru ya Bu. iya. Jadi barangkali itu nanti guru kelas limanya dulu itu mau dengan gurunya itu mau bercerita seperti itu. Dan untuk yang atasan itu menginginkan lulus 100% itu mungkin kalau nanti dari solusi itu kok belum ya saya nanti ya minta apa ya, ya bukan meminta sih Bu, saya menyampaikan hal yang sebenarnya terjadi di kelas saya. Kalau saya itu ya semua kayaknya bahkan semua guru menginginkan muridnya itu lulus 100% gitu ya Bu, nggak ada yang nggak pengen nggak lulus. Iya, Tapi pastinya itu. iya, tapi bagaimana? Wong ibaratnya ini ada satu anak yang gandul, yang saya sendiri tidak punya nilainya. Jadi gimana saya mau meluluskan? Itu seperti itu, Bu. Iya, Bu. Jadi kalau tadi Bu Emma punya apa rencana untuk mengundang orang tua itu sih bagus ya, biar orang tua juga tahu atau mungkin orang tua sudah tahu tapi eh, biar Bu Emma juga tahu alasan apa yang terjadi di rumah karena setiap anak kan punya masalah masing-masing. Kemudian Bu Emma sudah menggali di secara personal, secara dengan teman-temannya juga baik-baik saja, tapi kemungkinan barangkali ada di rumah. Itu bagus juga Bu, rencana yang Bu Emma mau ambil untuk mengundang orang tuanya. Nah, kemudian itu kan solusi pertama tadi ya Bu ya. Kadang kan Iya, yang namanya orang tua diundang kan tidak
ada yang kadang mengabaikan atau mungkin benar-benar sibuk begitu. Jadi seandainya itu tadi Bu Emma sudah punya solusi kedua, sudah punya apa namanya, Ancang-ancang ini rencananya, iya janji ada ya. sudah punya rencana. Misalkan solusi pertama tadi tidak tercapai, tadi rencana yang kedua Bu Emma mau home visit gitu ya, datang Iya, ke rumahnya sama guru lain ya, bagus iya, juga sih Bu, guru yang apalagi guru kelas nih, 5. Hmm, apalagi guru kelas 5. Mungkin dengan guru kelas 5 kan si Mbak Ika tadi sudah lebih mengenal lama, lebih akrab. Kalau sama Bu Emma kan yang baru beberapa bulan ketemu, diajar sama Bu Emma, mungkin dia malu, mau menceritakan, belum akrab. Bagus juga Bu. Jadi kalau Bu Emma mengajak guru lain, selain itu juga bisa untuk penguat, Bu Emma sudah benar-benar melakukan home visit, kemudian nanti untuk bercerita ke atasan, nanti ada seperti bukti, ada pendukung begitu ya dengan iya, guru tersebut ya. Kemudian guru lain tadi tepat karena dia sudah lebih akrab sama Okta, barangkali nanti sama guru lain tadi, guru yang ibu ya, ibu yang kan waktu di kelas 5 kan berarti sebagai ibu sudah 1 tahun mendampingi, lebih kenal, Oktanya lebih terbuka, mungkin mau menceritakan alasannya kenapa, kemudian eh, terus ibu guru yang kelas 5 tadi bisa memberikan support, bisa memberikan nasihat, masukan, sehingga eh, membawa perubahan pada diri si Mbak Oktanya tadi. iya. Baik Ibu, nanti saya akan melakukan rencana itu. Rencananya sih dalam minggu-minggu ini saja Bu. Saya akan memanggil orang tuanya Okta untuk datang ke sekolah. Nah, jika kok itu tidak berhasil, saya nanti akan melakukan home visit ditemani dengan guru kelas 5 yang terdahulu. Semoga dari rencana solusi itu menemukan jawaban yang diinginkan, yang saya inginkan dan membawa perubahan ke Mbak Okta. Jadi berangkat terus, terutama pas ulangan. Jadi nanti pas di semester 2 itu, terutama kan kelas 6 itu semester 2 jadwalnya padat ya Bu. Iya Bu. Nanti ada ujian praktek, terus nanti ada ujian nasional, jadi sudah berubah dan saya bisa memenuhi permintaan atasan agar lulus 100% dengan sesuai yang ada di lapangan. Memang murid saya punya nilai-nilai hariannya semua, ulangan hariannya seperti itu Bu. Iya, mudah-mudahan sih rencana pertama sudah langsung sukses ya Bu Ya Emma Bu, ya. iya Jadi semoga jadi tidak tidak perlu, merepotkan iya, kan, kan yang namanya guru kelas itu banyak sekali tugasnya, tidak iya hanya Ibu, mengajar tapi kita ada apa perlu persiapan-persiapan mengajar, kemudian kita juga harus mengajar tidak hanya satu anak tadi, tapi ada banyak anak yang harus diperhatikan. iya betul Ibu, Kemudian belum lagi dengan tugas tambahan iya selain betul menjadi sekali. guru yang pastinya kalau kita harus home visit ya pasti akan Iya butuh apa waktu lebih ya Bu mengurangi waktu begitu. untuk mengerjakan. Mudah-mudahan dengan apa rencana pertama orang tuanya ada ya Respon datang ke baik. Iya, datang ke sekolah, kemudian ada solusi, ada percakapan yang baik yang membawa perubahan pada si Okta tadi. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Dan nanti setelah eh, rencana tadi dilaksanakan, saya tunggu cerita selanjutnya. Mudah-mudahan sukses. amin. Iya, baik Bu. Nanti setelah saya melakukan solusi ini, rencana ini, apapun hasilnya, saya akan sampaikan ke Bu Lilik. Semoga sukses Bu. Terus jadi udah nggak ada yang membuat pikiran saya itu pusing, galau. Jadi murid saya normal semua. Jangan satu kelas ada yang tidak normal, itu satu. Jadi pusing, bikin saya pusing jujur. Iya, Iya, ya, baik. Nanti saya tunggu ya iya jawaban Bu atau Lilik. hasilnya dari masalah Bu Emma tadi.
Iya, sekali lagi terima kasih ya Bu Lilik atas waktunya pada siang hari ini sudah mau mendengarkan curhatan saya ini, kegalauan saya alhamdulillah sudah berkurang, sudah plong gitu. Jadi saya semakin mantap untuk melakukan itu solusi yang tadi. Saya kadang aduh ini mau maju apa enggak itu belum yakin. Nah, setelah ini curhat sama Bu Lilik saya semakin yakin. Itu Iya, terima kasih ya Bu Lilik. sama-sama Bu Emma, tetap semangat. Ya, makasih Bu Lilik. Ya Bu Lilik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.